satu fakta misalkan DPD RI ketika bergabung di MPR bersama-sama dengan DPR itu sama sekali tidak ada perbedaan. Sampai pada saat MPR itu mengambil keputusan misalkan untuk adanya amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 45 atau mungkin ketika ada persoalan dalam konteks kepresidenan, apakah mengangkat presiden atau melantik bahkan memaksulkan, DPD bisa dan wajib punya hak ya dan kewajiban sama dengan DPR terlibat dalam pengambilan keputusan. Undang-undang mana yang melebihi undang-undang dasar? Kan tidak ada. Konstitusi saja DPD terlibat dalam pengambilan keputusan sampai menetapkan bersama-sama. Tidak ada cerita DPD diam, tidak boleh angkat tangan atau di luar saja, nggak ada. Selama mereka berada pada sidang MPR, satu rumah dalam rumah MPR, itu hak dan kewajibannya sama. Hanya saja sekali lagi pada saat dipisahkan, rumahnya atau kamarnya terpisah, satu kamar DPR, yang satu kamar DPD. Nah, DPD tetap dilibatkan dalam sampai pembahasan tingkat 2 kecuali ikut mensahkan, ngetuk palu, dia tidak punya hak bersuara di situ. Kasus kemarin tentang Omnibus Law, DPD memposisikan untuk tidak menerima dan tidak menolak dan tetap memberikan masukan agar DPR memperhatikan fungsi daerah. Salah satunya adalah penguatan otonomi daerah itu jangan sekali-kali diusik ya, diambil alih, diresentralisasi. Saya kira daerah sangat berkepentingan, kota, kabupaten, provinsi berkepentingan dengan kewenangan desentralisasi ini. Yang Omnibus Law, kalau catatannya Dr. Zainal Arifin, ya salah seorang pakar hukum tata negara di Jogja, sering kami undang ke DPD untuk memberikan pandangan pemikiran, itu nggak kurang dari berapa, 70, bahkan lebih dari 70 yang diamanatkan untuk diurus oleh Perpres atau PP ya, peraturan pemerintah. Ya, ini bayangkan banyak keputusan-keputusan akan diatur, akan diserahkan, bahkan nanti diatur oleh peraturan pemerintah. Betapa dijayanya nanti pemerintah pusat dalam pengambilan keputusan-keputusan, terutama dalam mengatur dan menjalankan Omnibus Law ini. Sehingga daerah kalau melihat poin itu saja sangat berkepentingan untuk mengkoreksi dan membaca Omnibus Law itu secara seksama, ya, secara cerdas tangkas, kemudian diberikan masukan. Secara standing position atau legal standing itu sebenarnya Omnibus Law itu bagus dan sangat diperlukan. Bahkan ketika kita kehilangan GBHN, ya sudah tidak ada lagi BHN, ya Omnibus Law itu layak jadi GBHN seharusnya ya. Cuman sayang dibahas terburu-buru, banyak kepentingan, cacat formil tidak bisa dibantah cacat formil itu dan lain sebagainya. Terlalu banyak persoalan-persoalan yang sekali lagi DPD cukup objektif karena ini juga bagus, punya nilai solutif terhadap persoalan-persoalan perizinan. Hanya jangan kemudian karena persoalan perizinan ada faktor lain yang dikorbankan terlalu jauh. Apa itu kedaulatan negara yang sangat mudah nanti berpindah dan beralih kedaulatan itu melalui sektor ekonomi terutama belanja investor terhadap Indonesia, perlahan bumi ini beralih tangan kepada mereka. Jangan sampai, sering saya sampaikan dalam berbagai forum, salah satunya di video. Jadi sebelum berlanjut silakan subscribe, like, and share ya. Pak Teddy, punten. Ininya khas channel Jamal Safruddin channel. Ini penting, saya terus terang saja kepada saudara-saudaraku sekalian dalam konteks dakwah, dalam konteks tugas, ya apalagi Bapak Ibu sering kunjungan ke daerah, ke masyarakat, terjun, ketemu dengan masyarakat. Di sini tidak ada faktor riya maupun sum'ah. Di sini saatnya kita memberi informasi dan menginspirasi masyarakat. Ya, kasarnya misalkan punten anu kasuhun ya, kalau seorang ibu dewan masih saja katakanlah nyebokin anak itu di
di YouTube kan itu pun punya nilai tersendiri ya. Kita bukan dalam pengertian ria Bu ya, tapi bagaimana kita tetap sebagai seorang anggota dewan yang tetap care dengan rumah tangga kita, keluarga kita dan lain sebagainya. Ngasuh cucu kadang-kadang kita sekarang kan begitu ya, masanya masa untuk diinformasikan ke orang lain sebagai inspirasi di satu sisi, dan yang kedua adalah tentu mudah-mudahan banyak orang yang mendoakan kita dengan kebaikan. Fa'amma binikmati rabbika fahaddits. Kira-kira begitu Pak Teddy di antara fungsi, tugas dan kewenangan DPD RI itu. Dan dari situlah kemudian DPD juga membagi tugasnya ke 4 komite ya, sesuai dengan anggota ya, karena komisi kan sudah diambil oleh DPR. Jadi tinggal komite kita ambilnya. Komite 1, 2, 3, dan 4. Komite 1 terkait dengan tadi pemerintahan daerah, kemudian otonomi daerah, desa, agraria, kehutanan, enggak ya. Kalau kehutanan maksudnya kalau tidak salah di komite 4 atau komite 2. Tapi ada bagian dari komite 1 pun ada di kehutanan. Nah, sehingga kemitraan kami itu bisa sampai 7 ya, 7 sampai 8 lembaga dan kementerian satu komite ya. Saya sekarang di komite 1 termasuk tadi urusan daerah dan seterusnya. Nah, saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, komite 2 terkait dengan sumber daya ekonomi dan ekonomi lainnya dan sumber daya ekonomi lainnya. Kemudian komite 3 terkait dengan pendidikan, kesehatan, kemudian ketenaga kerjaan, ya, keperempuanan dan lain sebagainya di situ. Dan komite 4 lebih banyak terkait dengan masalah perimbangan anggaran pusat dan daerah. Ya, ketika kita bicara anggaran, seberapa jauh pusat memperhatikan daerah itu, mestinya berapa persentase yang paling ideal dipusatkan dan didaerahkan anggaran itu. Nah, DPD punya pertimbangan-pertimbangan, dan untuk pertimbangan itu supaya dengan pertimbangan itu ada perimbangan yang lebih adil antara pusat dan daerah, yang sekarang konon masih di angka 30 sampai 40-an, itu maksimal 40 ya. Itu yang saya ketahui terakhir, mungkin ada perkembangan terakhir. Ya, padahal kalau kita bicara tentang negara ini kan habis dibagi daerah sebenarnya. Ibu kota saja namanya daerah khusus ibu kota. Ya, kalau sudah bicara daerah, maka sebenarnya negara ini terbangun dan terbentuk oleh daerah itu sendiri. Ibarat bangunan ini kelihatan cukup solid, bagus, tapi kalau sudah dibedah begitu, pasti kembalinya ke dinding, kemudian ke tembok. Sehingga anggaran untuk memperbaiki dinding, memperbaiki tembok, memperbaiki lantai, bukan memperbaiki gedung ini yang paling besar, tapi berikan kepada ya elemen-elemen yang membangun daerah itu. Seperti kelurahan, kemudian desa, termasuk kota, kabupaten, provinsi, itu adalah daerah yang sepatutnya mendapatkan perimbangan dana itu lebih besar di situ. Itu logis, saya katakan. Itu rasional untuk kita bicara membangun bangsa dan negara yang kita cintai ini. Nah, saudara-saudara sekalian, itu fungsi di komite 4. Ya. Salam enggak. Kita lagi ngobrol kok. Ketua fraksinya saja nih. Ketua fraksi, alhamdulillah. Acara dulu lagi. Enggak. Nah, saudara-saudara sekalian, ini persoalan kebangsaan kita seperti ini melalui tugas dan kewenangan kita di salah satu lembaga kepemimpinan atau lembaga negara kita, yaitu lembaga legislatif, yang di situ ada MPR, ada DPD, dan juga ada DPR. Ya, begitu hanya nanti begitu bergeser ke ranah lembaga eksekutif, begitu masuk lagi ke ranah yudikatifnya. Jadi disitulah informasi, pengetahuan kita, kemudian perjuangan kita memang ada di situ.
Jadi memang amat disayangkan, dan ini sekali lagi sering saya sampaikan, jangan melihat anggota DPD sekarang, saya termasuk di dalamnya, tapi positioning lembaga DPD bagi daerah itu sangat strategis luar biasa sebenarnya. Sehingga wajar kalau daerah mengusulkan penguatan ya sampai pada tingkat pengambilan keputusan, atau bahasa sederhananya sampai diketok palu begitu ya, BTD. Ya, begitu halnya dengan jumlahnya, kalau bisa disesuaikan atau disamakan ya antara DPD dan DPR, itu jumlahnya disamakan karena nilai strategisnya tadi yang tidak kalah penting untuk selalu memikirkan daerah. Nah, ketika daerah itu sejahtera dan baik, kita sangat bisa ketika komponen-komponen di sini udah bagus, Bu ya. Ya, tihangnya bagus, kalau tubuh itu kan giginya bagus, hidungnya sehat, matanya sehat, seluruh komponennya sehat, maka tubuh ini insya Allah akan sehat. Ya, jadi kita nanti akan mengobati itu kan sesuai dengan problema kita di mana. Problemnya di telinga, ya itulah anggaran yang harus diberikan ke telinga begitu. Ya, itu kira-kira kalau kita bicara. Ya, kalau Rasulullah kan mengilustrasikan orang mukmin itu kal jasadil wahid ya. Jadi negara pun kal jasadil wahid sebenarnya. Kalau bicara kal jasadil wahid, maka ada komponen-komponen atau anggota tubuh yang namanya kepala, badan, kemudian kaki, tangan, telinga, kuping, mata, hidung dan lain sebagainya. Itulah daerah. Ya, kira-kira itulah daerah. Ya, sehingga ketika satu saja hilang maka terjadi ketidaksempurnaan pada tubuh itu. Nah, ketika kita memikirkan tempo hari, misalkan mendiskusikan untuk mengusulkan undang-undang tentang desa, ketika kelurahan sudah mendapatkan cukuplah dari sisi anggaran karena langsung di bawah wali kota kan, perhatiannya luar biasa. Nah, ini desa siapa yang mikirin gitu? Dikembalikan ke kabupaten juga sangat jauh rentang kendalinya, apalagi dalam konteks anggaran. Akhirnya perjuangan tidak kurang dari 2 periode kan. Jadi 10 tahun, bayangkan untuk satu undang-undang desa saja bisa perdebatannya itu 10 tahun. Ini omnibus law ya, yang di dalamnya ada 11 klaster, ada lebih dari 70 persoalan, bahkan lebih dari itu, hanya dibahas dalam beberapa bulan saja, kurang dari 1 tahun semenjak dicetuskan sebagai ide gagasan pada pidato presiden tahun yang lalu. Ya, kurang dari 1 tahun, hanya beberapa bulan bisa diselesaikan dengan dasar luar biasa. Wajar kalau berbagai pakar hukum negara yang lain juga mengkritisi bahwa ini sangat cacat formal. Nah, saudara-saudara sekalian, jadi kalau kita memperhatikan tadi sekali lagi bagaimana fungsi daerah begitu strategis sekali lagi sebagai dan selama ya, kita juga berpikir walaupun bukan negara bagian konsepnya atau negara seperti RIS dulu Indonesia Serikat atau negara otonomi misalnya atau otonomi daerah, kan namanya perhatian terhadap daerah itu tidak bisa diabaikan sekalipun masih menjadi negara yang sentralistik. Nah, di Omnibus Law tentu banyak catatan, ada semacam gejala tadi ya, indikasi resentralisasi terutama dalam perizinan, apalagi kalau sudah menyangkut perizinan industri atau investasi dan program strategis nasional. Ya, dan saat dinyatakan sebagai program strategis nasional, maka daerah mohon maaf ya, walaupun di situ dikatakan AMDAL tetap diperhatikan segala macam, terus bagaimana kalau tidak melibatkan daerah, apalagi di tingkat desa. Jadi pada saat kami membahas tentang undang-undang desa saat itu, dan kami ngotot untuk diberikan 1 miliar satu desa yang sudah dari 2014 sekarang 2020 ya, berarti sudah 6 tahun kurang lebih. Memang belum full ya, belum full 100% 1 miliar,
masih di angka 900-an. Tapi sudah lumayan lah 98% atau 95% sudah terdistribusi dengan baik. Dengan begitu ketika saya keliling ke desa-desa itu, mereka sangat appreciate dan mereka sangat senang sekali dengan keputusan itu, walaupun implikasinya macam-macam ya. Ada yang harga kepala desa jadi mahal gitu ya, persaingan juga jadi cukup tinggi, jadi ramai dan seterusnya. Walaupun tetap ada yang adem ayem lah ya, nah, biasa-biasa saja gitu. Ya itu dinamika saya pikir. Nah dengan 1 miliar saja tadi contohnya, 1 miliar saja itu desa sudah menggeliat bisa membangun infrastruktur dengan baik. Bagaimana kalau 2 miliar, bagaimana kalau 3 miliar? Dan itu belum seberapa jika dibandingkan dengan dana perimbangan pusat dan daerah itu. Hitung saja dengan 1 miliar kali 75.000 desa misalkan, dan itu kurang 74.900 sekian kalau tidak salah. Itu ya, artinya masih kurang di angka 75.000. Kalau di 75.000 kan saja untuk desa itu baru 75 triliun. Ya, jika dibandingkan dengan dana pendidikan yang 20% itu belum seberapa. Kalau dari 3.000 triliun ya 75 itu belum seberapa. Sementara pendidikan dia bisa mengambil 600 triliun. Saya sering katakan juga, kalau saja pendidikan juga menyumbang 1 miliar per desa, itu pun belum seberapa. Dari 600 triliun diambil 75 triliun, itu belum seberapa. Tapi rasakan geliat pendidikan di desa. Dan ketika persoalan pendidikan itu selesai di desa, maka pusat tidak usah pusing untuk memikirkan namanya guru, namanya segala macam desentralistik. Gak usah dipikirkan itu, kirim saja dananya, masyarakat akan bisa mengelola dengan baik, mempersiapkan guru-gurunya, mempersiapkan ini itu dan sebagainya di tingkat desa. Desa akan sangat luar biasa, termasuk mohon maaf kelurahannya. Nah, saudara-saudara sekalian, kira-kira obrolan kita begitu Pak Teddy. Akhir-akhir ini kalau kita bicara dakwah itu larinya sudah ke situ sekarang. Dan ini syukur kita yang lain. Kenapa? Karena dakwah kita sekarang sudah membumi. Artinya kita sudah memperhatikan berbagai problematika kita temukan di bumi ini. Ya, tidak lagi punten anu kasuhur ngawang-ngawang terus kita ceramah ke sana kemari. Walaupun itu tidak kita tinggalkan. Dan sekarang porsinya kita serahkan kepada kawan-kawan yang tentu punya keahlian lebih banyak. Ya, kita mencoba masuk di lapangan yang jauh lebih konkret, lebih real. Bagaimana ketika bicara tentang infak fisabilillah, kita sudah turun ke masyarakat, melihat kondisi masyarakat yang masakin itu seperti apa, dan kita bisa memberi sesuatu ala kadarnya. Yang subhanallah, kadang-kadang saya kalau ngirim ada, biasalah kita kan anggota dewan juga ya sedikit-sedikit Pak Ustaz, Kang, gitu ya. Ini ada masjid, musola, nggak besar, mungkin kita juga memang budgetnya hanya ada kurang lebih 500, 1 juta kadang-kadang. Itu saja sudah senang mereka. Sampai mengatakan, waduh kalau anggota dewan semua begini ya, atau pejabat begini semuanya, wah kayaknya kita makmur banget ya gitu ya. Itu apa ya, kalau saya dengar seperti itu, pertama malu, ngasih sedikit gitu, yang kedua dipuji banget gitu, yang ketiga memang ya itulah bagaimana apresiasi masyarakat kepada kita. Saya kira itulah dakwah kita hari ini. Ya, seluruhnya sudah mendapat bagian. Di parlemennya seperti apa, kemudian di eksekutifnya, apalagi dengan Pak Kang Odet di sini luar biasa. Saya sudah jumpa 2 kali dengan beliau, ngobrol panjang ya. Dan saya pikir tadi ya, ketika amanu menjadi landasan, maka tidak ada yang sia-sia. Ya, innala nudi'u amala amilin minkum min dzakarin aw untha. Ya, wa huwa mu'min, apalagi kami tidak akan menyia-nyiakan sedikit pun amal perbuatan kamu sekalian. Dalam ayat yang lain ditegaskan dengan wa huwa mu'min, sedangkan dia beriman kepada Allah SWT. Nah, disinilah transformasi Kang dari berbagai pemikiran, wawasan, kehidupan itu mengerucut kepada nilai keimanan. Kalau sudah itu, ya, ketika kita membuat kebijakan sekecil apapun yang tadi
urusan sampah itu sudah punya nilai luar biasa kebaikannya di sisi Allah Azza wa Jalla. Ya, begitu halnya kebijakan-kebijakan yang lain. Nah, hal yang mungkin terakhir ingin saya sampaikan, tadi sudah saya singgung tentang Omnibus Law, bagaimana para anggota Dewan di sini punya pandangan terhadap Omnibus Law ini, ya, apakah sudah baca atau belum. Paling tidak, saya juga banyak mengikuti kajian-kajian tokoh-tokoh yang cukup reformis dan cukup handal, misalkan kajiannya Faisal Basri kalau bicara tentang ekonomi, yang dengan sangat-sangat bersemangat dia mengatakan, ya ekonomi sekarang itu tidak membutuhkan Omnibus Law, begitu kira-kira. Begitu halnya dengan investasi, itu tidak membutuhkan karena kita sehat, investasinya bagus. Apalagi nih Pak Teddy, kalau jalan-jalan saya dapat informasi lain ke kawasan Sulawesi Tenggara. Di situ ada sumber nikel internasional, sumber nikel dunia terbesar di dunia, terbanyak di dunia. Untuk apa? Untuk baterai listrik. Dan kita sudah membangun itu. Tapi sayang, siapa yang menggali hari ini? Siapa yang kita dengar bagaimana mereka yang datang ke sana itu? Siapa di antara mereka yang kemarin diprotes sebagai TKA? Bagaimana jauhnya peran DPD dalam perumusan undang-undang tersebut? Dalam arti kata, sekarang kan sedang ramai tentang undang-undang Cipta Kerja ini, Ustaz. Dan banyak sekali yang disentralisasi ya Ustaz ya. Yeah. Nah, jadi apa nih yang bisa kita lakukan, khususnya Ustaz lakukan di DPD ini untuk untuk mengkoreksi ya Ustaz, bagaimana agar tidak terjadi banyak sentralisasi tapi lebih justru ke desentralisasi di daerah masing-masing ya Ustaz. Ya. Itu saja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Anggarannya dilakukan refocusing yang paling besar, gitu ya. Bahkan PU itu hampir, DPU pekerjaan umum itu hampir di angka 70%, gitu ya. Sehingga untuk melakukan pemeliharaan saja itu juga masih kurang, apalagi pemantapan untuk jalan, drainase dan yang lainnya. Ya, sebagaimana tadi disampaikan Pak Sandi, barangkali kalau ada informasi pembiayaan anggaran dari pemerintah pusat, mohon kiranya bisa sharing untuk bisa disampaikan ke Kota Bandung khususnya. Yang kedua, Ustaz, menarik tadi apa yang disampaikan dan menjadi dinamika bahasan ini ya, di negara kita saat ini terkait undang-undang Cipta Kerja ini. Memang harmonisasi undang-undang penyederhanaan itu menjadi sebuah keniscayaan, seperti itu. Bagaimana kita bisa lebih adaptif dengan perubahan yang semakin cepat, namun di satu sisi juga tidak serta-merta kita bisa melakukan harmonisasi penyederhanaan, tentunya karena banyak sekali variabel-variabel yang harus kita pertimbangkan, seperti ya. Kalau saya simak kan idenya meniru negara-negara maju gitu, yang secara undang-undang regulasi lebih sederhana. Tapi kalau kita menilik negara kita yang cukup besar, belasan ribu pulau, puluhan provinsi dan ratusan kota kabupaten, ditambah dengan budaya yang cukup banyak di Indonesia, sepertinya penyederhanaan itu perlu pertimbangan yang sangat mendalam, seperti itu ya. Meskipun harapannya kita bisa mengikuti negara maju seperti itu dengan penyederhanaan ini, karena implikasinya sangat banyak, dan sekarang muncul yaitu dampak-dampak yang dirasakan oleh masyarakat karena disahkannya undang-undang tersebut. Dan berikutnya tentu kita sepakat apa yang sudah diputuskan ini tidak sejalan dengan semangat otonomi daerah dengan Undang-Undang 23 2014 gitu ya, tentang pemerintahan daerah. Tadi kalau Pak Ketua menyampaikan di Kota Bandung justru sedang menggencarkan desentralisasi gitu ya, dengan anggaran-anggaran yang berpihak langsung kepada kewilayahan di pemerintah pusat. Meskipun saya nggak tahu yang saya baca itu draft yang mana, gitu ya. Tapi sedikit saya membaca di awalan itu ada terkait tata ruang, gitu ya. Sebagian kewenangan daerah terkait tata ruang juga saya lihat ditarik ke pemerintah pusat, gitu ya. Ya tentunya saya juga tidak
paham ini bagaimana ke depan tata kelola pemerintahan daerah pasca Undang-Undang Cipta Kerja ini, penyesuaian dengan RPJMN, RPJPN, dan RPJMD dan RPJPD di tingkat daerah juga seperti apa. Ini perlu sepertinya perlu ada penyesuaian besar-besaran pasca ditetapkannya Undang-Undang Cipta Kerja ini gitu ya. Nah, apakah hal-hal itu barangkali sudah melalui pertimbangan yang cukup panjang, karena ya sebuah undang-undang tidak hanya mengatur dalam konteks pusat saja, tapi tentu harus bisa terimplementasi dan harus dilakukan penyesuaian penjabarannya melalui peraturan daerah, barangkali seperti itu. Itu saja, terima kasih Pak Ustadz, semoga senantiasa sehat selalu dan dilancarkan segala urusannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada sebuah keharusan undang-undang itu minimal harus terdiri dari 10 pasal misalkan. Satu pasal saja sudah cukup. Kita mengatur misalkan undang-undang itu, misalkan BUMDes harus di bawah sebuah lembaga dan badan hukum tercatat di pemerintah. Ya, nah terus badan hukum yang direkomendasi atau yang ditetapkan adalah misalkan koperasi, perkumpulan, PT, CP, selesai gitu aja misalkan. Ini bisa jadi undang-undang. Artinya apa? Kalau yang sekarang dijanjikan, saya berangkat dari belakang sedikit ya Bu ya. Jadi yang satu duluan nanya, yang satu duluan dijawab. Mudah-mudahan adil. Ini gayanya seorang Ibu Menteri kemarin, Ibu Siti Nurbaya, menarik gitu. Saya biasanya orang urut dari atas, ini dari bawah, bagus. Nah, saudara sekalian, jadi dalam konteks Omnibus Law itu, untuk itu saja kadang-kadang kenapa harus ada Omnibus Law? Ya, cukup dengan satu undang-undang kalau urusannya itu. Dan ini ketika dibawa ke daerah oleh Pak Menteri Desa, bahwa Omnibus Law itu sangat menguntungkan desa. Padahal hanya satu saja, yaitu perizinan yang tidak perlu rumit, cukup dengan terdaftar bahwa BUMDes ini adalah sebuah lembaga usaha milik desa dan terdaftar di pemerintah. Kemudahan itu ya kita syukuri. Kalau gitu nggak usah pakai Omnibus Law kan. Kenapa terlalu banyak tadi pasal yang ada di Omnibus Law itu? Yang pertama tadi secara harmonisasi sangat-sangat jauh ya dari kesempurnaan. Yang kedua dari sisi materialnya juga atau isi atau kontennya juga itu banyak yang harus dibenahi, diperbaiki. Jadi kalau banyak yang menyerang misalkan ini hanya buat kepentingan oligarki, kemudian tadi termasuk resentralisasi juga terjadi di situ, makanya kami di DPD sangat berkepentingan mengawal Omnibus Law ini supaya tidak ditarik segala sesuatunya ke pusat. Tapi kenyataan yang diputuskan adalah begitu banyak yang ditarik kembali ke pusat, terutama dalam konteks investasi yang berbasis agraria nantinya, peralihan lahan produktif kepada lahan industri, kemudian peralihan lahan milik masyarakat kepada penguasa atau pengusaha dan lain sebagainya, itu juga bukan hal-hal yang sederhana. Belum lagi tadi lahan produktif seperti lahan pertanian. Jangan jauh-jauh lah sekarang tanpa Omnibus Law, misalkan ketika tol mau dibangun itu banyak sekali ratusan hektar bahkan bisa ribuan hektar sawah ya. Kan bagusnya melalui semacam, nah kalau kayak ini nih, kayak Cipali ke sini kan melalui pegunungan ya, artinya di samping indah memang besar biayanya, tapi itu indah. Yang kedua tidak merusak lahan-lahan produktif ya, kalaupun ada sebagian perkebunan. Tapi kalau sawah yang dilanggar, yang harus kemudian dialih fungsikan, kita mencetak sawah tidak gampang. Kegagalan demi kegagalan terjadi ketika sekarang pun ada yang namanya yang program presiden di Kalimantan itu juga belum tentu menghasilkan sebuah kesuksesan karena pengalaman yang sudah beberapa kali gagal. Nah, saya pikir itu ya, sekaligus dalam konteks kita membahas itu, kita membahas walaupun hampir sama karena waktunya terlalu cepat dengan DPR sendiri ya, apalagi
Saya sendiri pribadi juga di awal tidak mendapatkan yang namanya draft itu, walaupun tapi kan setiap anggota dewan baik DPD maupun DPR berhak dong mendapatkan itu. Jangankan anggota dewan, masyarakat pada umumnya pun boleh dan berhak untuk melihat, membaca, mengkritisi, memberi masukan. Seharusnya begitu. Sekarang para pakar hukum mencari-cari juga susah. Jangankan dulu, sekarang saja yang sudah diputuskan masih kesulitan. Mau versi yang 800, yang 900, atau yang 1000 halaman lebih, itu juga masih susah didapatkan. Saya punya 2 versi. Jadi antaranya. Tapi buat apa kita baca juga jadi bingung. Ini yang mana versi yang sudah disepakati. Terus dalam etika pembentukan legislasi, apalagi sebuah undang-undang yang sangat krusial dan menyangkut kedaulatan bangsa negara seperti investasi, namanya jangankan satu pasal ya, satu ayat begitu, satu huruf, satu titik, satu koma saja harus selesai pada tingkat keputusan, pengambilan keputusan ketok palu. Koma, titik, betul ya, titik langsung diputuskan. Itu harus begitu. Nggak ada lagi cerita sesudah itu ada revisi. Karena titik koma, misalkan sumber daya ketahanan pangan adalah didasarkan kepada ketahanan pangan lokal dan ekspor dan impor misalkan. Nah, dan impor itu mau dititik dan impor itu dititik di situ, dan impor barang terkait pangan baru bisa dilakukan ketika kebutuhan pangan sudah tidak terpenuhi oleh pangan lokal. Koma titik di situ berbahaya. Dan sekarang Omnibus Law itu melepas itu, sehingga sumber pangan nasional itu bisa dari pangan lokal dan bisa dari impor dalam satu waktu. Bayangkan kita sudah siap belum bersaing dalam konteks pangan ini dengan pangan asing atau pangan impor. WTO itu yang memaksakan itu salah satunya. Meminta supaya impor ke Indonesia itu atau ekspor ke Indonesia itu dibuka. Tidak menunggu bahwa itu baru bisa terpenuhi atau boleh dilakukan ketika pangan Indonesia berdasarkan pangan lokal ini, pangan nasional sudah tidak terpenuhi. Kita harus bersaing dengan mereka. Di saat mereka jauh lebih murah, kenapa? Ongkos kerja mereka murah, pupuk segala macam disubsidi pemerintah, segala macam serba murah. Sekarang pangan kita untuk padi saja semakin hari semakin mahal. Sudah mahal, pupuknya juga susah dicari. Hanya kelompok tertentu yang mendapatkan pupuk itu. Ini sudah kebangetan kan kira-kira begitu. Ya, makanya curhat juga di sini saya. Habis ke siapa lagi ba'da Allah? Kang Teddy sesudah kepada Allah, ya saya curhat kepada antum lah Bapak Ibu sekalian yang juga punya visi dan misi yang sama dalam membangun dan menyelamatkan bangsa dan negara yang kita cintai ini. Kira-kira gitu Kang Yudi ya, terkait dengan Omnibus Law ini. Kalau saran saya, diputuskan atau tidak diputuskan, selama sekarang belum ada kata yang tegas untuk dicabut atau ada perpu, kajian ini tetap harus dilakukan. Ya, mungkin oleh sebuah tim, tapi harus jeli dia, rinci banget. Karena ini kalau enggak, banyak sekali. Tadi misalkan tentang tata ruangnya gimana? Industri strategis ditaruh di kota Bandung misalnya. Terus gimana dengan lahannya? Terus dengan RT/RW yang sudah dibuat kemarin gimana? Itu kan tidak bisa diabaikan begitu saja. Belum lagi terkait dengan AMDAL. Bicara AMDAL kan bukan hanya masalah air keruh dengan air bersih, bukan. AMDAL juga terkait dengan budaya masyarakat, imbas segala macamnya, apa yang bakal terjadi. Kayak seperti itu. Sehingga satu kata, kajian itu masih diperlukan sampai hari ini. Kalaupun tidak jadi, saya katakan tadi, kita butuh. Cuman mungkin bukan sekarang. Terus kita benahi lebih baik lagi. Satu saat baru diusulkan lagi. Atau ditarik kembali ke MPR menjadi GBHN. Kan nggak apa-apa. Kalau jadi TAP MPR, kalau sekarang MPR tidak bisa membuat TAP kembali misalkan, tapi tetap berlaku TAP yang lama, ya dimasukkan saja barangkali ke amandemen Undang-Undang Dasar 45 untuk mengamanahkan kepada DPR plus DPD bila perlu di situ disebutkan
untuk membuat secara bersama-sama garis besar haluan negara dalam konteks pembangunan. Kan itu sesuatu yang tidak mustahil. Bukan Quran turun dari langit, kapan saja bisa dirubah. Makanya kita ini butuh orang-orang soleh itu bukan hanya baik-baik, banyak masalahnya juga perlu. Ya, kalau mayoritas kan bisa saja. Sekarang juga bagaimana dikjayanya sistem presidensial, kata Mardigu itu. Sekarang itu lagi dikjayanya karena dia itu memang sangat diharapkan, tapi sayang tidak dimanfaatkan untuk hal yang jauh lebih positif dan produktif. Itu aja yang diingatkan. Kenapa? Karena presiden bisa bersama-sama membentuk undang-undang, karena dengan koalisi ini koalisinya koalisi pemerintah dengan DPR masalahnya, bukan sekedar koalisi antar partai. Ya, ini kan dahsyat luar biasa dengan kondisi seperti ini, Bu. Ya, 1 triliun sih kecil lah buat negara. Membiayai individu-individu yang bisa dibesarkan dengan dana itu kan, ya, itu sangat-sangat kecil. Nah, kemudian tadi sekaligus saya bilang, jadi proses legislasi di kami juga sama. Kalau kami mengusulkan, tentu dari awal naskah akademiknya harus disiapkan, kemudian terus sampai ke uji sahih, bahkan versi DVD selesai. Kalau jadi undang-undang selesai. Kalau DPD punya kewenangan membentuk undang-undang, begitu diketuk oleh DPD itu sudah jadi undang-undang, versi DPD itu sudah bisa. Kenapa? Karena kami melalui proses tadi uji sahih sampai kepada yang namanya studi banding, semuanya kita lakukan. Konsinyering juga dengan para pakar selalu kita lakukan. Ya, dalam kalau yang sekarang rata-rata kita baik untuk membuat semacam usulan RUU kayak tadi RUU BUMDes misalkan. Nah, dulu juga walaupun itu berasal dari DPR, tapi domain RUU desa itu selesai di DPD. Bahkan saya berani mengatakan bahwa versi DVD itulah yang menjadi salah satu tumpuan pertimbangan yang sangat kuat kemudian diputuskan oleh DPR, yang versi DVD itu. Kenapa? Karena kajian DVD itu sudah sangat matang, sangat komprehensif, bahkan ketika 1 miliar 1 desa, itu saya yang termasuk ngotot untuk tetap diberikan. Kawan-kawan ketika diskusi di DPR masih dipertanyakan kan, ini Pak Amang gimana nih katanya, ngitungnya ininya. Saya bilang, gini aja lah logikanya. 1 miliar 1 desa kali 75.000 baru 75 triliun, sedikit itu belum apa-apa. Kalau nggak punya duit, ambilin tuh seluruh program kementerian yang ada di desa, kumpulin di situ, masukin di 1 miliar, itu saja sudah selesai, saya bilang. Itu yang nanya Profesor Faruk waktu itu, yang perwakilan DVD untuk dibaleg membahas tentang RUU desa yang mau diputuskan. Alhamdulillah akhirnya selesai di situ diputuskan. Dan logika kita sangat kuat, ya. Pakar-pakar kita juga sangat kuat. Yang terakhir kaitan dengan program, ya. Jadi pada saat begini, Kang, pada saat kita ini misalkan reses kayak gini, kami mendapatkan masukan, dan ini salah satu fungsinya di samping legislasi itu adalah membentuk atau membuat undang-undang, juga mengawasi undang-undang, ya. Pengawasan undang-undang ini yang kami lakukan ketika saya turun ke daerah, termasuk ke desa-desa untuk mencermati apakah undang-undang desa terjadi permasalahan. Ini juga masukan-masukan. Nah, ketika terjadi misalkan aspirasi seperti yang tadi disampaikan, itu kami sampaikan. Ketika ujungnya adalah regulasi, maka kami harus merumuskannya sebagai masukan ke DPR untuk konteks revisi undang-undang, amandemen undang-undang, bahkan mungkin mengganti undang-undang. Contoh undang-undang tentang pilkada, begitu sering kita memberi masukan. Bahkan terakhir, kalau DPD khususnya Komite 1 sangat kuat untuk minta ditunda, jangan tahun ini, karena risiko masih terlalu besar. Itu menguat di kami dan selalu kita sampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri, karena ini domainnya Kementerian Dalam Negeri. Kita terus sampaikan dengan kepolisiannya segala macam, walaupun tetap pemerintah mengambil keputusan jalan terus di tanggal 9 Desember ini. Jadi kalau
ujungnya adalah perubahan atau revisi undang-undang atau peraturan, ya kembalinya ke presiden, kembalinya ke DPR, atau kembalinya ke ini. Tapi ketika itu menyangkut misalkan permasalahan yang kayak tadi, misalkan di desa itu misalkan kok domainnya kok sampai ada 3 kementerian, Kementerian Desa, Kementerian Keuangan, satu lagi Kementerian Dalam Negeri. Kenapa nggak dilepas saja kedua lah maksimal, Kementerian Keuangan untuk urusan keuangan desa, dan satu lagi adalah Kementerian Desa. Nah itu belum diatur tentang kesejahteraan perangkat desa, Bu. Ya kita terus dorong. Alhamdulillah dalam beberapa kurun waktu tertentu, ada 1-2 tahun kadang-kadang, itu sudah mulai mengkristal dan banyak yang kami perjuangkan ketika itu menyangkut aspirasi daerah. Nah kalau yang spesifik program nih, Kang Teddy, spesifik program itu pertama sangat langsung kita bisa ketika RDP kita langsung katakan kepada yang terkait, dan biasanya kami melakukan semacam membentuk tim kerja bersama. Kemarin misalkan tim kerja kehutanan dengan kita, tim kerja kita juga dengan agraria. Untuk apa? Untuk mengawal program-program itu. Jadi sifatnya lebih kepada pengawalan. Cuman kadang-kadang apakah kita masuk di tim kerja itu atau tidak. Ya saking banyaknya persoalan, kadang-kadang saya tidak bisa ngikut ke tim kerja masing-masing itu. Apalagi dengan waktu masih harus ini itu dan sebagainya. Tapi paling tidak sebenarnya kalau DPR mau berbagi dengan DPD dalam konteks ini, itu juga sangat bisa sebenarnya. Misalkan ada salah seorang anggota DPR untuk program ini dia mendapatkan katakanlah 10. Dia bisa kasih kita kasih kita 5 misalnya. Atau dia dapat 15, kita dikasih 5. Atau dia dorong ke anggota ke kementerian terkait atau dirjen terkait, ini tolong nih anggota DPD juga diberi hak, dan itu punya hak kita seharusnya. Cuman ya karena mungkin pihak pemerintah juga dalam hal ini kementerian tidak melihat kita bisa merubah dari sisi regulasi termasuk dalam APBN, kan itu salah satunya Banggar itu menjadi kata kunci yang bisa membuat bargaining antara legislatif dan eksekutif. Itu adanya di Banggar, saling mengunci di situ, saling bargaining, tawar menawar di situ, ya sampai pada tingkat ya ini bukan rahasia lagi berapa bagian dari DPR dan berapa, walaupun tidak dalam bentuk cash, dalam bentuk program, pengawalan program sampai ke lokasi, sampai ke tempat terkait misalkan. Nah itu seharusnya bisa dilakukan. Dan sekarang kalau dulu saya dengan Pak Irman Gusman ya itu cukup lincah dia bermain di beberapa kementerian sehingga banyak anggota yang terakhir pun kalau sifatnya lobby pribadi itu Pak Teddy itu juga sangat mungkin ketika kenal baik. Kayak kemarin misalkan Bu Siti Nurbaya ini kan mantan sekjen DPD dulu ya, sehingga dia sangat dekat dengan kita, bahkan welcome banget. Tolong awasi itu yang 4,1 juta hektar dengan yang 12 juta hektar itu 12,7 kalau tidak salah. Itu tolong awasi, yuk bikin tim bersama-sama, silahkan ada programnya dan seterusnya. Barangkali itu yang bisa saya berikan sebagai pemahaman seberapa jauh DPD mungkin, pada prinsipnya sangat mungkin. Hanya tadi kita sering terhambat oleh ini. Kecuali kalau kita punya apa ya lobby pribadi itu Kang Teddy. Biasalah kalau politik kan ya nggak harus lewat ya lembaga, tapi lewat lobby itu jauh lebih efektif. Dulu juga ketika saya mengawal Pangandaran untuk dimekarkan, itu juga lebih kepada lobby bersifat pribadi aja gitu ke kementerian terkait, terutama Kementerian Dalam Negeri, sambil kita terus mendorong di tingkat DPD-nya sudah diambil keputusan rekomendasi. Jadi recommended betul lah bahwa ini layak dimekarkan dan diputuskan oleh DPD RI. Dan pertimbangan DPD RI untuk daerah otonomi baru pemekaran seperti itu sangat-sangat diharuskan. Kalau tidak itu ada cacat, semacam cacat formil tadi.
Malam Pak Teddy, mungkin itu yang bisa saya sampaikan di forum ini. Sekali lagi mohon maaf kalau mengganggu situasi di sini. Lebih konkret kita bisa bekerja di lapangan itu dengan desa. Termasuk Pak Teddy yang mungkin saya ingin beri masukan adalah beberapa regulasi terkait undang-undang yang sangat-sangat mungkin diberdayakan di setiap daerah itu juga harus dicermati. Contoh undang-undang tentang wakaf. Ya, pertanyaan saya, sudah ada perda wakaf belum di sini? Ini penting kalau dikaji, digali, diperdalam, undang BWI dengan baik. Kalau di sini ada misalkan penduduk berapa? 2,5 itu. 2,5, 1 juta saja berhasil dikonsolidasikan masyarakat melalui masjid-masjid, dan itu pekerjaan kita nanti. Ketemu para ulama, ustadz, dikonsolidasikan. Terus mungkin ada semacam startupnya yang bisa dibangun dengan cerdas di situ, sehingga transaksi orang Bandung itu di situ ada nilai wakafnya. Kalau bayangkan bisa 100.000 transaksi dalam satu startup, mau beli kerudung, mau beli apa di situ, tapi milik badan wakaf ini. Dan ini saya sampaikan Pak, waktu saya semacam bukan seminar ya, ada launching Indonesia Berwakaf, karena kita punya gerakan Indonesia Berwakaf dengan teman-teman di Biman UI. Itu kita sudah launching di Jakarta, kemudian launching di Rio. Itu waktu itu sangat diapresiasi oleh gubernur dan sampai jadi program gubernur hari ini. Rp2.000 saja satu warga atau satu keluarga. Saya bilang ada 6 juta ya di sini. Kalau 1 juta saja dikonsolidasikan dan berhasil masuk ke kas-kas yang ada di masjid-masjid, dikonsolidasikan juga siapa petugasnya segala macam, terus digaji dari dana wakaf, itu bisa 10% bisa dialokasikan, saya bilang. Nah itu 1.000 kali 1 juta itu, atau Rp2.000, sekarang kan jarang kita dapat 1.000 ya, Rp2.000 yang biasa buat parkir tuh, atau buat toilet. Masuk 2.000 ke kencing, itu kali 1 juta sudah 2 miliar per hari, Bu. 1 bulan 60 miliar. Kita bayangkan dengan dana itu bisa membangun sebuah kota yang terus terang saya pernah menyampaikan ke Pak Idris juga, cuman belum direspon. Mudah-mudahan di sini, di ruang ini barangkali menjadi salah satu bahan pemikiran dan aksi kita ke depan. Saya bisa mengkomunikasikan dengan teman-teman di BWI untuk bisa hadir suatu saat memaparkan potensi wakaf di Indonesia. Karena wakaf jika dibandingkan dengan zakat itu sangat jauh. Kalau zakat cuma 200 triliunan atau 300 triliun potensinya, tapi wakaf bisa 2.000 triliun, bisa menyamai APBN yang ada jika diberdayakan dengan baik. Itu baru lahannya saja. Bagaimana kalau diolah dengan optimal? Karena sekarang pengolahan wakaf itu hanya untuk makam, kemudian sekolah, masjid yang kadang-kadang kurang produktif. Bukan dibuat hotel seperti hotelnya Utsman bin Affan yang ada di sekitar. Kalau itu jauh lebih produktif. Saya kalau datang ke sini ada hotel syariah wakaf, wah nggak cari pilihan yang lain. Ya insya Allah, dan itu akan sangat-sangat bagus. Asal juga pakai agile management ya, manajemen tangkas, cerdas. Bagaimana masuk ke hotel itu dilayani cepat, enak, indah, dan itu islami banget. Cuman itu yang harus dilakukan. Saya kira Bandung bisa menjadi salah satu kota agile city nantinya. Kota tangkas melayani, tangkas menyelesaikan persoalan ketika ada sampah, ketika ada macet segera diselesaikan, koordinasi dengan kepolisian, koordinasi dengan Pangdam segala macam, cepat. Tadi narkoba cepat selesai. Agile city. Agile city adalah kota tangkas, kota cepat, dan ada pakarnya di Bandung. Profesor Dr. Yasserli Ilyas, Yasserli Ical di ITB, itu adalah pakar agile management. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, subscribe channel inspirasi dari Kang Haji Amang Safruddin ya. Jangan lupa subscribe.